selamat hari Minggu teman-teman. Ketemu lagi di ibadah Minggu pada kali ini bersama Mbak Vita dan juga Mas Yusa. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, Mbak Vita mau ajak teman-teman untuk pujikan satu buah pujian, yaitu Bersuka dalam Tuhan. Kita mau bawa ibadah kita ini ke dalam doa. Mari kita satukan hati kita masuk ke dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami, dari kami tidur hingga kami bangun, dan sekarang Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama membangun ibadah. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati ibadah kami, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar, dan apa yang kami pujikan, apa yang kami dengarkan, biarkanlah semuanya itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah kami. Amin. Nah teman-teman, Mbak Vita mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sedikit bergerak supaya lebih semangat ya. Melalui pujian Jangan Lelah. Yuk, jangan lelah yuk. Berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
semangat ya, sudahan ya. Tapi sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu Mbak Vita persilahkan adik-adik untuk kembali duduk. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, dan untuk mengiringi firman yang akan kita dengarkan, kita mau pujikan satu buah pujian, yaitu Lingkup Piku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku kenal sebab kau Allahku. Sekali lagi ya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku kenal sebab kau Allahku. Oke, teman-teman boleh disiapkan Alkitabnya, dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusianto. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap kabarnya adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan dapat perlindungan dari Tuhan. Untuk firman atau renungan pada pagi hari ini, Pak Yus ambil dari kitab Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 20. Ini adalah bacaan firman untuk kalian, diambil dari Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Ini karena bacaannya cukup panjang, jadi kalian bisa membacanya nanti saja ketika rekaman YouTube ini berlangsung. Jadi buat PR gitu ya. Tapi ada lagi bacaan yang kedua. Ya, ini nanti untuk ayat hafalannya adik-adik semuanya. Bacaannya yang kedua yaitu dari Mazmur pasal 65 ayatnya yang 10. Mazmur pasal 65 ayat yang 10. Ini Pak Yus bacakan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Nah, ini adalah ayat hafalan kalian atau ayat nas dalam firman ini.
Tetapi sebelum kita mendengarkan dan lebih memahami lagi tentang firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan juga dapat melakukannya di kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Keluaran tadi, Keluaran pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 20 yang nanti kalian baca, terdapat sebuah cerita di mana Tuhan mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir, yaitu tulah tentang belalang. Ini merupakan tulah ke-8 yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir, supaya bangsa Mesir dapat membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Nah, belalang ini atau tulah belalang ini menyerbu bangsa Israel, bangsa Mesir, dan juga memakan tumbuhan yang ada di bangsa Mesir itu. Jadi belalang ini diberikan oleh Tuhan sebagai tulah untuk memakan tumbuhan. Nah, jadi memakan tumbuhan supaya tumbuhan yang ada di bangsa Mesir ini habis. Dan bayangkan jika tidak ada tumbuhan, maka persediaan makanan dari bangsa Mesir ini akan cepat habis dan bangsa Mesir akan menjadi kelaparan. Mungkin adik-adik remaja tahu apa fungsi dari tumbuhan itu. Ya, fungsi dari tumbuhan itu banyak sekali. Salah satu contohnya adalah memberikan oksigen. Ya, menghasilkan oksigen, itu salah satu contohnya. Dan juga bisa memberikan keteduhan. Nah, jika kita kepanasan, kita bisa berteduh di bawah pohon. Nah, itu salah satu fungsi dari tumbuhan. Nah, bagaimana jika di alam ini tidak mempunyai atau tumbuhan ini punah? Tentunya pasti kita akan kesulitan tentang bagaimana kita nantinya akan kesulitan mendapatkan makanan, terutama makanan yang mengandung tumbuh-tumbuhan atau serat atau gizi. Dan juga jika tidak ada tumbuhan, pastinya juga akan terjadi bencana alam. Ya, bencana alam yang umum terjadi yaitu banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu. Jadi manfaat tumbuhan itu banyak sekali dan penting sekali tumbuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan penciptaan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu diberkati, harus mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah bagaimana kita merawat tumbuhan yang ada di alam ini. Salah satu contohnya, kalau kita merawat tumbuhan, ya kita menanam tumbuhan dan menyiraminya. Itu salah satu wujud contoh atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita merawat tumbuhan dan juga melestarikan tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar kita supaya tetap lestari dan juga bisa dinikmati anak-anak cucu kita nantinya.
Ya, begitulah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentang firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bentuknya adalah, salah satu contohnya adalah merawat tumbuhan dan melestarikan tumbuhan. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa untuk tugasnya tadi, yaitu kalian membaca Mazmur, dan mungkin kalian juga bisa mengirimkan video tentang kalian merawat tumbuhan. Begitu adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu Engkau berkati, akan selalu memberikan ungkapan syukur kami kepadamu, yaitu salah satunya adalah merawat tumbuhan dan melestarikannya ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya juga Tuhan berkati kami. Berkati orang tua kami yang senantiasa mendampingi dan mengasuh kami ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada orang tua kami. Dan juga Tuhan berkati sekolah kami, supaya kami dapat belajar walaupun dengan jarak jauh, tetapi kami tetap bersemangat di dalam belajar, supaya kami mendapatkan hasil yang sesuai yang kami harapkan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, setelah kita sama-sama sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sekarang Mbak Vita mau ajak teman-teman untuk sama-sama memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Mbak Vita ajak buat teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang Mbak Vita mau ajak teman-teman untuk sama-sama mengumpulkan persembahan yang akan diiringi dengan pujian Bapa Engkau Baik. Kau selalu
kita mau sama-sama bawa persembahan kita ke dalam doa sekaligus mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan dari sedikit berkat yang boleh kami terima dari Engkau. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, dan kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, jika sebentar kami akan undur diri dari ibadah pada minggu hari ini, biarkanlah Tuhan sendiri yang mau memberkati setiap aktivitas kami yang akan kami laksanakan setelah ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan berikan kelancaran, sehingga setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan juga menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh-sungguh kami berterima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekian ibadah kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan bersama dengan pamong yang lain. Dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar, dan jaga jarak. Juga sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mbak Vita dan Mas Yusa pamit ya. Sampai jumpa.